Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana medical nutrition therapy atau terapi gizi medis ya pada pasien dengan kasus bedah. Nah, sebelum kita masuk ke mengapa dan bagaimana terapi gizi pada pasien bedah itu diberikan, kita lihat dulu ini ada sebuah infografis yang cukup menarik ya, yang dituliskan atau dipublikasikan oleh American Society for Enhanced Recovery and Perioperative Quality Initiative ya. Jadi American Society for Enhanced Recovery and Perioperative ini membuat infografis yang menjelaskan bahwa ternyata 2 dari 3 pasien yang datang untuk menjalani terapi pembedahan gastrointestinal itu ternyata datang dalam kondisi malnourished ya atau gizi kurang atau gizi buruk ketika pembedahan. Nah, padahal ternyata eh, pasien yang datang dengan kondisi yang prognosisnya jelek, dalam artian di sini yang gizinya kurang, itu memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk mengalami komplikasi jika malnutrisi sebelum operasi itu tidak ditangani. Dan mereka memiliki peluang 5 kali lebih besar untuk meninggal gitu ya, meninggal karena tindakan pembedahan dibandingkan pasien yang mengalami atau memiliki status gizi yang baik sebelum pembedahan gitu. Jadi status gizi itu ternyata sangat mempengaruhi outcome dari pembedahan itu sendiri, baik outcome komplikasi maupun kematian gitu ya. Jadi peluangnya akan meningkatkan komplikasi serta kematian jika sebelum pembedahan seseorang itu memiliki status gizi yang abnormal seperti itu. Nah, dan ternyata dari banyaknya pasien yang datang untuk menjalani operasi tetapi mengalami malnutrisi ini, ternyata hanya 1 dari 5 pasien yang mengalami yang akan mengalami pembedahan itu di-screening gitu. Padahal proses screening ini sebenarnya sangat penting untuk membedakan mana sih pasien yang at risk, mana yang resikonya rendah seperti itu. Tapi ternyata screening ini pun ini di Amerika ya, itu hanya dilakukan 1 dari 5 rumah sakit gitu. Dan eh, sebenarnya sebagian besar tenaga kesehatan ya, di sini 3 dari 4 ahli bedah itu sudah tahu bahwa eh, pemberian terapi gizi selama proses pembedahan baik pre ketika operasi gitu ya dan pasca operasi itu ternyata dapat mengurangi komplikasi akibat pembedahan gitu. Bahkan di sini ada hitungannya bahwa setiap $1 yang dihabiskan untuk memberikan terapi gizi pada pasien bedah itu dapat menghemat biaya pengeluaran untuk tindakan medis di rumah sakit sampai $52 gitu ya. Jadi sampai 50 kali lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan akibat adanya komplikasi dari proses pembedahan itu sendiri gitu. Jadi di sini ditekankan bahwa memang pasien yang em, membutuhkan dukungan gizi lebih atau yang datang ketika kondisinya malnutrisi itu sebaiknya diberikan intervensi sebelum menjalani pembedahan gitu ya untuk mengurangi komplikasi dan juga untuk menekan biaya pengobatan itu sendiri. Tapi pada kenyataannya ternyata 1 dari 5 pasien eh, artinya hanya sekitar 20% pasien itu yang menerima terapi gizi sebelum operasi gitu ya. Jadi hanya sekitar 20%. Sisanya mungkin tidak diberikan diet khusus atau diet spesifik. Padahal sebenarnya penanganan gizi sebelum operasi atau pra pembedahan ini merupakan sesuatu yang krusial gitu ya untuk mencegah malnutrisi ataupun mencegah eh, kondisi-kondisi lain yang nantinya dapat mempersulit atau memperburuk outcome dari pembedahan.
Nah, apa sih peran gizi dalam pembedahan? Seperti yang kita tahu ketika seseorang, itu datang untuk melakukan tindakan pembedahan, kebanyakan dari mereka itu pasti sudah mengalami penyakit sebelumnya, gitu ya. Jadi bukan nggak ujuk-ujuk orang sehat terus minta operasi gitu ya, kecuali untuk operasi kecantikan mungkin ya. Tapi bagi operasi-operasi, lain, pasti orang yang, datang untuk pembedahan itu sebelumnya sudah mengalami gangguan penyakit. Di mana gangguan penyakit itu kan, kalau sudah lama terjadi itu kan sangat mungkin untuk menyebabkan penurunan nafsu makan dalam jangka waktu yang, panjang gitu ya, sebelum tindakan pembedahan itu dilakukan gitu. Nah, padahal sebenarnya, ketika asupan makan seseorang tidak adekuat gitu ya, mmm, resiko untuk, mengalami komplikasi pembedahan itu juga sama besarnya, sama meningkatnya dengan, mmm, orang yang malnutrisi tadi gitu ya. Jadi bukan hanya orang yang malnutrisi yang beresiko, bahkan orang yang belum malnutrisi tapi ketika asupannya sudah, eee, kurang sebelum pembedahan itu ternyata juga, mmm, memiliki resiko atau peningkatan resiko untuk mengalami komplikasi pembedahan serta kematian. Nah, ini salah satu penelitian yang membuktikan hal itu gitu ya. Ini jadi penelitian terbaru, ini, ditulis oleh Lobo et al. Tahun 2020. Di sini Lobo dan kawan-kawan ini ingin melihat, kalau misalnya asupan makan pasien itu kurang dari 50% ya, itu kira-kira seberapa besar sih peningkatan risiko untuk mengalami kematian pada pasien pembedahan, gitu ya. Jadi di sini ada yang, warna ijo, ini artinya dia dietnya ada kuat ya. Ini mediannya, jadi bisa dilihat di sini ternyata yang, asupan dietnya itu kurang dari 50%, bahkan sampai 0% tidak makan sama sekali, baik karena dipuasakan atau karena memang boleh makan tapi nggak berani makan gitu ya. Jadi, eee, dia sebenarnya nggak dipuasakan, tapi pasien membatasi makanan sendiri gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ini adalah perbandingan odds ratio-nya. Jadi kalau ketika, mmm, sebelum operasi pasien itu makannya cukup ya, jadi yang di warna hijau ini artinya makannya cukup, peluang untuk mengalami kematian satu gitu ya, artinya, samalah dengan yang makan, maksudnya, 1 itu apa ya, equal lah ya gitu, setara gitu, nggak meningkat jadi nggak ada resikonya, nggak lebih rendah ataupun lebih tinggi. Nah, tapi kalau ketika dia hanya mengonsumsi 50%, odds ratio untuk mengalami kematian ya, pasca operasi itu ternyata meningkat. Ini sampai hampir 3 ya odds ratio-nya. Dan semakin sedikit kalori yang dikonsumsi, itu ternyata OR-nya semakin meningkat gitu ya. Jadi ini adalah yang hitam ini menunjukkan ini adalah resiko kematian OR ya, faktor resiko kematian ketika pasien asupannya cuma 25% dan yang orange ini ketika pasien itu boleh makan tapi nggak makan gitu ya, ternyata semakin meningkat gitu dan sisanya yang ini missing. Tapi kalau pasien itu, nggak boleh makan dan dia tidak makan, jadi memang sengaja dipuasakan, OR-nya kembali menurun gitu ya. Walaupun tetap di sini, eee, OR-nya tidak lebih rendah dibandingkan yang makan sesuai kebutuhan gitu ya, tuh. Nah kalau kalau pada pasien setelah operasi gimana? Nah ini kalau cukup, tidak ada resikonya gitu ya, tidak tidak ada peningkatan ataupun penurunan resiko. Jadi, 1 di sini OR-nya. Tapi kalau asupannya semakin sedikit ya, bisa kita lihat di sini, wah langsung naiknya drastis OR-nya atau peluang atau risiko untuk mengalami kematian itu menjadi sangat amat meningkat tajam gitu ya. Bahkan pada pasien yang dipuasakan, itu tetap resikonya lebih tinggi dibandingkan orang yang, diberikan makan atau mampu makan sesuai kebutuhannya,
gitu. Jadi OR-nya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang asupan makannya cuma separuh gitu. Jadi ini juga alasan kenapa kok nanti kita bahas di belakang ya di intervensi bahwa puasa itu tidak direkomendasikan setelah operasi apapun gitu ya. Jadi sebenarnya pemberian makan sedini mungkin, secepat mungkin itu menjadi goal terapi pasca bedah yang terbaru seperti itu. Nah ini kalau pada pasien yang tidak mengalami pembedahan ya, kalau yang tidak mengalami pembedahan ini ya hampir mirip lah ya dengan yang pasca bedah ini. Jadi paling tinggi adalah ketika pasien itu nggak makan, walaupun diperbolehkan, gitu ya. Kalau dipuasakan juga tetap tinggi, nggak bisa menurun gitu ya. Jadi resikonya sama seperti atau bahkan lebih tinggi seperti ketika asupan makannya hanya 50%. Oke, nah mengapa bisa demikian ya? Mengapa kok orang eh, makanan orang yang makannya sedikit atau bahkan tidak makan sama sekali, mengapa dia lebih beresiko mengalami kematian gitu ya akibat proses pembedahan. Nah, hal tersebut itu terjadi karena proses pembedahan sendiri itu menimbulkan suatu reaksi di dalam tubuh kita yang namanya adalah stres metabolik ya. Jadi eh, bedah ini merupakan salah satu jenis penyakit hipermetabolik sama halnya seperti sepsis dan juga luka bakar yang akan kalian pelajari minggu depan gitu. Bedanya kalau sepsis atau luka bakar kita nggak bisa mempersiapkan dulu kan gimana pasien ini harus menghadapi stres akibat sepsis itu nggak bisa dipersiapkan lebih dahulu. Tetapi pada pasien bedah ini sebenarnya kita punya kans ya, punya kesempatan untuk meminimalisir komplikasi serta outcome yang buruk atau prognosis yang buruk dengan mengoptimalkan diet prabedah, terutama pada diet-diet pada kondisi-kondisi di mana pembedahan itu sifatnya elektif ya. Jadi artinya tidak cito, tidak darurat. Itu kita bisa mempersiapkan dulu pasien agar tubuhnya itu siap untuk menghadapi kondisi yang namanya stres metabolik tadi. Nah, stres metabolik pada pasien bedah itu sebenarnya mirip-mirip dengan penyakit hipermetabolisme yang lain kayak sepsis dan kombus. Jadi eh, karena adanya tindakan pembedahan, artinya ada bagian tubuh yang diekspos, dibuka gitu ya. Kemudian ada yang diangkat, ada yang mungkin kalau transplantasi berarti dia ditempel. Itu akan menyebabkan respon penolakan di dalam tubuh kita gitu. Jadi ada reaksi imun yang terjadi ya. Jadi ada inflamasi. Kemudian karena inflamasi akhirnya akan mempengaruhi keseimbangan hormon serta keseimbangan energi. Jadi karena untuk membuat akut phase protein yang dalam jumlah besar diproduksi pada masa inflamasi, maka tubuh kita nanti akan membongkar berbagai macam cadangan energi seperti glikogennya dibongkar, jaringan adiposanya dibongkar, massa ototnya dibongkar gitu ya. Jadi akan terjadi gluconeogenesis, terjadi lipogenolisis, terjadi glikogenolisis dan lain sebagainya untuk memfasilitasi tubuh kita dalam memproduksi acute phase protein yang menjadi bahan baku untuk memproduksi sitokin-sitokin proinflamasi. Seperti itu. Nah, beberapa kondisi yang eh, terjadi ketika stres metabolik pada proses pembedahan dan terkait gizi, ini ada 3 diantaranya ya. Yang pertama adalah retensi air dan natrium. Jadi karena adanya tindakan pembedahan, biasanya hormon-hormon yang mengatur elastisitas pembuluh darah itu akan berubah ya sehingga akan menyebabkan komplikasi salah satunya adalah retensi air dan natrium. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu dapat menjaga volume plasma. Karena ketika pembedahan biasanya kan terjadi perdarahan ya, pasti ada sedikit atau banyak darah yang keluar gitu dan tubuh kita berusaha
menyeimbangkan status cairan di dalam dirinya itu dengan melakukan atau menjaga retensi air dan natrium di dalam plasma gitu, sehingga proses perdarahan ketika pembedahan itu tidak membuat tubuh kita syok seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketika terjadi perdarahan juga, itu artinya kan peredaran darah dari seluruh tubuh, di dalam seluruh tubuh kita itu mengalami gangguan ya, karena ada sejumlah darah yang keluar, balik lagi tadi. Sehingga hal itu akan mempengaruhi kerja jantung, di mana jantung itu akan melakukan mekanisme adaptasi dengan meningkatkan cardiac output. Jadi dia meningkatkan curah jantung dengan harapan apa? Dengan harapan oksigen, darah yang kaya oksigen dan juga zat gizi itu bisa sampai ke jaringan-jaringan yang membutuhkan, seperti itu. Karena volumenya menurun, volume darah menurun sehingga jantung berusaha memompa lebih keras supaya dengan volume yang ada itu oksigen dan zat gizi bisa nyampe ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, yang terakhir yang terkait gizi itu adalah terjadinya mobilisasi cadangan energi. Ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Karena adanya kebutuhan untuk sintesa acute phase protein, maka terjadi pembongkaran energi besar-besaran. Selain itu, selain karena inflamasi, nah proses pembedahan ini kan juga biasanya kan membuka jaringan tubuh kita sehingga ada luka yang besar di sana, dan ketika ada luka yang besar di suatu site di tubuh kita, maka perlu adanya zat-zat yang diproduksi untuk menutup luka itu, gitu ya. Jadi terjadi juga proses yang namanya wound healing atau penyembuhan luka, di mana untuk mencapai kesembuhan dengan cepat dan optimal itu kita juga butuh zat-zat gizi yang fokusnya ke penyembuhan luka. Dan juga juga respon imun ya, respon imun ini berkaitan dengan inflamasi tadi. Karena juga selain inflamasi, karena tubuh kita dibedah, dibuka gitu ya, diiris, artinya peluang untuk mengalami infeksi karena paparan dari luar itu sangat tinggi ya. Jadi peluang pasien bedah untuk mengalami infeksi nosokomial akibat luka yang tadi dibuka gitu ya, jaringan yang dibuka tadi itu menjadi lebih besar. Sehingga tubuh kita itu juga harusnya mampu mengoptimalkan sistem imunnya supaya nanti pasien bedah ini tidak jatuh pada kondisi sepsis gitu ya, tidak jatuh pada kondisi infeksi gitu. Ya, jadi pasien bedah itu sangat rawan infeksi, jadi sistem imunnya harus sangat optimal atau sangat kuat gitu ya untuk mengurangi atau meminimalisir komplikasi yang disebabkan akibat proses pembedahan. Itu. Nah, konsekuensi gizi dari adanya perubahan respon stres ini sebenarnya secara garis besar dari sisi metabolismenya itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu adalah hiperglikemi. Ya, hiperglikemi ini terjadi karena terjadi pembongkaran cadangan energi yang besar-besaran karena untuk pembentukan acute phase protein itu ya, jadi maka cadangan protein di otot akan diubah menjadi glukosa, cadangan lemak di jaringan adiposa akan diubah juga menjadi glukosa, sehingga akhirnya glukosa ini menumpuk di dalam darah gitu ya. Jadi biasanya kadang pasien yang awalnya tidak punya diabetes pasca pembedahan bisa jadi dia hiperglikemi atau kadar gula darahnya naik gitu karena ada respon gluconeogenesis yang berlebihan akibat peningkatan kebutuhan energi gitu untuk adaptasi luka dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang menjadi highlight adalah ketika seorang pasien mengalami stres pembedahan, biasanya dia akan juga mengalami katabolisme protein. Ya, karena tadi tubuh kita butuh energi didapat dari mana? Gluconeogenesis yang akhirnya efek sampingnya adalah hiperglikemi, dan tubuh kita juga butuh protein untuk mensintesa acute phase protein tadi. Sehingga
cadangan protein di dalam tubuh kita, sebenarnya bukan cadangan sih, tapi protein fungsional di dalam tubuh kita itu akan dibongkar secara besar-besaran untuk membuat protein, sehingga tubuh kita ada pada fase katabolisme gitu, katabolisme protein. Yang ini biasanya ditandai dengan peningkatan nitrogen ya, atau UUN. Itu menandakan bahwa protein di dalam tubuh kita tuh sedang dibongkar gitu, sedang dibongkar untuk mengkompensasi stres metabolik yang sedang terjadi gitu. Nah, dua dua gejala kelainan metabolisme ini itu yang harus mendasari nanti intervensi kita harus bagaimana gitu ya pada pasien bedah ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu bahwa bedah itu ada banyak macamnya. Nah, dan berbagai macam jenis bedah ini tentu memiliki tingkat keparahan yang berbeda, tingkat urgensi yang berbeda, tujuan yang berbeda, sehingga metode pembedahannya beda dan akhirnya derajat stres metabolik yang dihasilkan itu menjadi berbeda gitu ya. Dan itu akan menentukan kita harus mengintervensi seperti apa, sejauh apa kita perlu mengintervensi berdasarkan jenis tindakan pembedahannya. Tuh. Nah, misalnya ini dari keseriusannya, ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu adalah mayor. Mayor itu artinya operasi besar, misalnya operasi jantung, operasi pengangkatan kanker, dan lain sebagainya ya. Yang kedua adalah yang minor. Minor ini misalnya sirkumsisi, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau minor ini relatif nggak perlu, tidak memerlukan intervensi gizi lah. Nah, tapi kalau mayor, karena biasanya itu area pembedahannya itu besar gitu ya, nah melibatkan organ-organ yang penting atau juga biasanya berlangsung lama. Nah, maka ini yang perlu persiapan lebih ekstra gitu ya dibandingkan dengan yang minor. Berdasarkan urgensinya ada yang elektif. Elektif di sini artinya kita bisa mengkondisikan lah ini mau dijadwalkan kapan gitu ya. Jadi artinya dia nggak harus dilakukan segera gitu. Bisa juga yang gawat ya, gawat ini cito, misalnya orang kecelakaan gitu. Nah, kan harus dioperasi saat ini juga gitu. Nah, itu biasanya gawat dan juga darurat. Darurat ini artinya mau nggak mau juga harus diangkat saat ini juga gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu lama di apa namanya ditunda seperti itu. Darurat itu artinya cito, kalau gawat ini mungkin masih bisa dijadwalkan lah ya dalam waktu-waktu dekat, tapi memang harus dilakukan. Kalau elektif ini nggak harus dilakukan. Misalnya contohnya operasi estetika dan lain sebagainya. Kalau yang gawat ini misalnya operasi pengangkatan tumor atau transplantasi misalnya. Kalau yang darurat tadi misalnya kayak pembedahan akibat perdarahan stroke misalnya, atau yang lain lah macam-macam gitu ya. Pokoknya yang mendesak dan saat ini harus dilakukan gitu. Kalau elektif dan gawat ini kita masih punya waktu untuk melakukan persiapan terapi gizi prabedah ya. Jadi kita masih bisa mempersiapkan pasien, tapi kalau sudah darurat artinya kita nggak memungkinkan lagi untuk memberikan penanganan prabedah gitu. Sehingga nanti ini kalau sifatnya darurat dan operasinya mayor, maka kita perlu push di pasca bedahnya. Tapi kalau yang dua ini kita bisa nabung dulu ya. Jadi kita bisa persiapkan pasiennya dulu di diet dengan diet prabedah, kemudian supaya nanti ketika pasca bedah itu kondisinya tidak memburuk gitu ya. Jadi ini bisa dipersiapkan, tapi kalau yang darurat tidak. Nah, berdasarkan tujuannya juga ada banyak sekali macamnya nih, bisa dibaca sendiri ya satu persatu. Mungkin bisa untuk kepentingan diagnostik, misalnya di biopsi kayak gitu ya, atau mungkin kepentingan ablatif, paliatif, rekonstruksi, transplantasi, dan konstruktif.
Ya, jadi ada banyak macamnya. Kalau ablatif ini adalah pembedahan yang ditujukan untuk mengangkat bagian tubuh tertentu, misalnya kayak amputasi atau mungkin restriksi usus atau mungkin appendicitis dan lain sebagainya. Kalau paliatif ini adalah untuk mengurangi gejala penyakit ya, misalnya kolostomi, eh, debridement jaringan nefrotik dan lain sebagainya. Kalau rekonstruksi ini digunakan untuk mengembalikan fungsi dari jaringan yang tadinya malfungsi atau trauma, misalnya fiksasi fraktur gitu ya, atau mungkin perbaikan jaringan luka parut dan seterusnya. Ya, kalau transplantasi ya ini kalau transplantasi ya artinya kita mengambil organ dari donor kemudian menempelkan atau mengganti organ dari seseorang yang sudah rusak dengan organ dari donor gitu ya. Misalnya cangkok ginjal, kemudian operasi pinggul, tulang pinggul gitu ya. Atau mungkin pencakokan hati, pankreas dan seterusnya, ada macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah operasi konstruktif, artinya dia mengembalikan fungsi yang hilang akibat kelainan kongenital, misalnya bibir sumbing, gitu ya, atau mungkin kelainan defek di katup jantung dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke patofisiologi stres pada pembedahan. Jadi sebenarnya ini adalah stres yang memang akan terjadi di berbagai kondisi hipermetabolisme, tapi khususnya pada pembedahan itu pasti yang membedakan adalah penyebabnya ya. Jadi kalau pembedahan pasti ada yang namanya injury site atau area yang akan mengalami luka gitu ya karena sayatan pembedahan tadi. Di mana ketika bagian tubuh kita itu mengalami sayatan, maka akan terjadi rangsang syaraf ya, baik saraf sensori maupun saraf simpatik gitu ya. Yang akibatnya selain juga menyebabkan tubuh kita mengalami nyeri atau merasakan nyeri, rangsangan sistem saraf simpatik ini akan mengubah agen humoral serta juga agen neural gitu ya. Jadi rangsangan dari syarafnya. Nah, hal ini akan memicu perubahan kinerja dari hipotalamus di kelenjar pituitari gitu ya. Yang menyebabkan hormon-hormon itu dikeluarkan untuk merangsang proses inflamasi, diantaranya untuk memproduksi sitokin gitu ya. Nah, dari mana sitokin ini didapatkan? Pertama, dia bisa didapatkan dari hati ya. Hati kan juga punya merupakan tempat metabolisme protein ya, di mana di sana acute phase protein ini diproduksi. Tapi kan jumlah protein di hati itu terbatas ya, sehingga tubuh kan perlu cadangan protein lagi gitu ya, dan juga cadangan glukosa karena mungkin di hati juga cuma sedikit ya, nggak bisa ini. Sehingga di jaringan lain itu akan terjadi proses glikolisis dan juga terjadi proses proteolisis terutama di otot ya. Untuk proteolisis di otot ini akan menghasilkan asam amino, di mana asam amino ini akan digunakan bisa untuk proses gluconeogenesis ataupun juga untuk pembentukan acute phase protein nantinya. Nah, karena energi yang dibutuhkan juga tinggi ya, karena faktor stres tadi yang menyebabkan hormon adrenalin meningkat sehingga akhirnya pemecahan glukosa di sel meningkat dan kebutuhan glukosa itu menjadi meningkat. Maka selain protein, lemak juga akan dilipolisis atau dipecah untuk menghasilkan gliserol dan masuk jalur gluconeogenesis. Nah, adanya proses gluconeogenesis yang masif ini akan menyebabkan gula di dalam darah itu meningkat gitu ya. Nah, sehingga
pasien akan mengalami yang namanya hiperglikemi. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika pasien itu mengalami stres, dia akan mengalami peningkatan sitokin-sitokin proinflamasi. Nah, salah satu efek samping dari sitokin proinflamasi ini adalah menurunkan kepekaan insulin gitu ya. Jadi akan menyebabkan insulin resisten. Jadi kadar gula darahnya di pembuluh darah itu banyak gitu. Tapi yang bisa masuk di dalam sel itu sedikit karena selnya menjadi rusak, sehingga insulin yang diproduksi karena peningkatan glukosa tadi ya pasti kan otomatis meningkatkan insulin, itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh sel karena kuncinya nggak cocok, karena kuncinya rusak gitu. Nah, ini adalah patofisiologi yang lebih detail ya. Jadi pembedahan itu akan menyebabkan luka atau cedera pada jaringan, juga menyebabkan perdarahan, serta menyebabkan luka pada organ spesifik ya. Dan semua ini saling berkaitan. Jadi bisa ini dulu menyebabkan ini dan sebaliknya. Nah, proses luka itu sendiri itu akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat ya, sehingga di sini biasanya akan diberikan obat-obat anestesi. Selain itu, karena adanya nyeri itu juga akan menyebabkan imobilitas atau keterbatasan gerak. Nah, sebenarnya kuncinya ada di sini gitu ya, karena imobilitas ini ya artinya apa? Ketika pasien itu nggak bisa banyak gerak, kan massa otot itu kalau nggak digunakan lama-kelamaan akan semakin berkurang gitu ya. Nah, di satu sisi ada stress response juga gitu ya, yang diakibatkan oleh cedera dan cedera baik di site pembedahan maupun di organnya. Yang ini akan menyebabkan respon stres. Nah, respon stres itu akan menyebabkan protein katabolisme. Ditambah pasiennya juga geraknya terbatas sehingga massa ototnya bisa jadi berkurang secara signifikan. Jadi sebenarnya pasien bedah ini sangat amat beresiko untuk mengalami malnutrisi, wasting ya, muscle wasting sebenarnya gitu ya. Tuh, nah padahal kalau sudah malnutrisi nanti outcome-nya justru akan buruk ya, penyembuhan lukanya akan jadi lama dan lain sebagainya gitu. Nah, immobility ini tadi juga, jadi keterbatasan gerak tadi akan menyebabkan insulin resisten juga gitu ya. Jadi karena kurang gerak, kepekaan insulinnya menjadi menurun. Hal ini diperparah juga oleh adanya sitokin inflamasi gitu. Jadi selain dia nggak bergerak, produksi sitokin inflamasinya juga meningkat sehingga kemungkinan atau peluang mengalami insulin resisten menjadi lebih tinggi. Nah, kalau sudah insulin resisten artinya kan glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga pada akhirnya sel itu akan mengalami disfungsi atau kematian ya. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, tentu kematiannya nggak hanya di tingkat sel, sampai bisa ke tingkat jaringan, mungkin sampai ke tingkat manusianya gitu ya. Itulah mengapa kok pasien pasca bedah kalau misalnya protein katabolismenya ini tidak diatasi dan cenderung mengalami hiperglikemia, jadi hiperglikemia tidak dikendalikan, itu peluang mengalami mortalitasnya menjadi lebih tinggi seperti itu. Nah, terjadinya disfungsi mitokondria ini dan kematian sel ini selain disebabkan karena insulin resisten, itu juga bisa disebabkan karena efek samping dari pembedahan seperti misalnya perdarahan dan lain sebagainya yang menyebabkan pasien mengalami hipovolemi, kemudian gangguan delivery oksigen atau menyebabkan hipoksia jaringan, anemia karena perdarahannya, serta kalau sudah terjadi hipovolemi biasanya akan terjadi disfungsi kardiak gitu ya, sehingga menurunkan persebaran oksigen di jaringan gitu ya, menyebabkan hipoperfusi jaringan sehingga sel atau jaringan akan menjadi mati seperti itu.
Oke. Nah, berdasarkan tahapannya, tindakan pembedahan itu bisa dibedakan menjadi 3 ya. Jadi bisa dimulai dari preoperative period dulu, jadi masa sebelum pembedahan itu dimulai. Intraoperative period artinya waktu ketika pembedahan itu dilakukan, dan postoperative period artinya waktu pasca pembedahan. Dan penanganan gizi itu dibedakan berdasarkan waktu-waktu ini. Biasanya peran dietitian itu banyaknya di dua fase ini ya, pre dan post. Kalau intra kita nggak terlalu banyak terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi biasanya terapi gizi itu diberikan pre dan juga di postnya. Nah, sebelum kita masuk ke intervensi gizi, kita harus paham dulu apa sih tujuan intervensi pada pasien bedah secara umum ya. Jadi karena proses pembedahan ini proses yang kompleks dan kita sebagai ahli gizi nggak bekerja sendirian. Kita bekerja sebagai tim ya. Ada di sana ada dokternya, ada dokter anestesi, dokter bedahnya, dan mungkin dokter penyakitnya gitu ya. Ada juga perawat, ada juga farmasis, ada juga psikolog dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bekerja sebagai tim, di mana goal tim ini, tim medis ini untuk pasien bedah itu diterjemahkan dalam suatu outcome yang namanya tuh ERAS. ERAS itu adalah enhanced recovery after surgery. Jadi adalah suatu strategi multimodality, artinya multiprofesi yang diharapkan untuk dapat dilakukan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk mempercepat recovery dari pasien pembedahan gitu. Nah, ERAS ini itu bisa dibedakan berdasarkan tahapan pembedahan tadi. Jadi dimulai dari preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Nah, strateginya apa saja? Nah, pada masa preoperatif ini strategi yang dilakukan adalah memberikan konseling gitu ya sebelum pasien melakukan tindakan pembedahan. Jadi dia tahu konsekuensi apa yang akan terjadi dan bagaimana dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi konsekuensi tersebut gitu ya. Kemudian juga ada loading cairan dan karbohidrat gitu. Kemudian pasien tidak dipuasakan, tidak disarankan untuk puasa dalam jangka waktu yang terlalu lama, serta tidak ada persiapan saluran cerna. Bahkan untuk operasi saluran cerna gitu ya, sekarang tidak disarankan untuk misalnya, nggak makan sama sekali, hanya boleh diet cair jernih atau apa, itu sudah nggak ada gitu ya. Karena memang di ERAS ini strateginya adalah tidak ada persiapan saluran cerna dan tidak ada puasa yang terlalu lama gitu. Dan juga ada pemberian antibiotik ya untuk mencegah infeksi nosokomial dan sepsis. Juga ada trombofilaksis untuk mencegah adanya gangguan pembekuan darah, dan juga selain itu tidak diberikan pengobatan yang lain gitu ya untuk mengoptimalkan tubuh pasien itu sendiri gitu ya. Nah, dari preoperatif ini di sini gizi banyak terlibat ya. Jadi gizi ini terlibat di strategi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan loading karbohidrat dan cairan, kemudian juga pengaturan waktu makan ya, sampai kapan sih dia maksimal boleh makan dan bentuk makanannya apa, dan juga kita nggak perlu melakukan bowl preparation gitu ya. Jadi kita nanti tinggal pilihkan saja dietnya yang tidak memperberat kerja saluran cerna, mudah serap dan lain sebagainya gitu. Karena nggak ada preparasi saluran cerna sebelum operasi gitu. Nah, ketika tahap intraoperatif ini perannya gizi nggak terlalu banyak ya. Memang tidak ada gitu. Jadi biasanya untuk garam dan juga water overload ini diatur oleh perawat gitu ya, atau mungkin dokter anestesi untuk mengatur terapi cairannya gitu. Jadi di sini kita tidak terlalu berperan. Nah, nanti kita akan berperan banyak lagi pada fase postoperatif ya, di mana pada fase postoperatif ini strateginya ada banyak ya. Jadi setelah operasi pasien itu biasanya diberikan epidural anestesi atau analgesik ya. Kemudian
tidak disarankan memberikan nasogastric tubes ya atau NGT pada kondisi normal ya, tapi pada kondisi-kondisi tertentu nanti memang lebih disarankan untuk nasogastric tube itu. Kemudian pencegahan mual dan muntah ini biasanya nanti bekerja sama dengan ahli anestesinya. Kemudian menghindari kelebihan garam dan cairan. Kemudian segera atau tidak menunda pelepasan kateter dan juga pemberian asupan oral gitu. Jadi sedini mungkin apabila pasiennya mampu, kita harus berikan asupan oral gitu. Kemudian juga ada pemberian NSAID atau obat anti nyeri ya. Kemudian mobilisasi awal, jadi sudah harus mulai dilatih gerak supaya massa ototnya terjaga, nggak semakin mengecil ototnya. Dan juga stimulasi dari motilitas usus ya, jadi kita berikan stimulasi, bukan berarti pasiennya boleh dipuasakan lama gitu ya, nggak boleh gitu, jadi tetap harus distimulasi ususnya gitu ya, dan juga kita harus lihat kepatuhan dan juga kenyamanan dari pasiennya. Oke, nah setelah kita mengenal tadi tujuannya, maka kita sebenarnya bisa memetakan bahwa peran gizi tadi ada di 2 tahapan ya ketika operasi, yaitu pada tahap persiapan dan pasca operasi gitu. Di mana kalau kita perdalam tujuan intervensi gizi pada pasien bedah ini bisa dibedakan jadi berdasarkan tahapannya ada prabedah dan pasca bedah. Untuk yang prabedah tujuannya adalah membentuk cadangan energi dulu gitu ya. Karena untuk prabedah ini sebenarnya kita lebih kayak menyiapkan amunisi sih, menyiapkan bekal bagi tubuh si pasien untuk perang gitu. Karena setelah pembedahan itu sebenarnya perangnya baru dimulai. Tapi sebelum perang itu dimulai kita harus bawain bekal yang banyak gitu ya. Jadi pada tahap prabedah ini kita memberikan bekal supaya tubuh itu siap menghadapi respons stres metabolik yang akan terjadi. Biasanya terjadi dimulai pada masa pasca pembedahan. Gimana caranya untuk membekali pasien tadi itu adalah dengan yang pertama membentuk cadangan energi dulu gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak punya cadangan energi yang cukup ya atau misalnya malnutrisi lah gitu ya, gizi kurang. Nah, berarti sebelum dia dibedah itu harus di-treatment dulu gitu. Di-treatment dulu. Waktu treatmentnya sampai berapa lama? Macam-macam ya, bervariasi. Ada yang bilang 7 sampai 14 hari. Tetapi kalaupun misalnya nggak mungkin selama itu, misalnya operasinya kategorinya gawat gitu ya, jadi mau nggak mau memang harus dioperasi. Ada jurnal yang menyebutkan bahwa intervensi 5 sampai 7 hari saja itu ternyata sudah bisa menurunkan resiko sampai 50% komplikasi dan kematian pasca bedah pada pasien yang malnutrisi. Jadi paling enggak seminimalnya aja itu 5 sampai 7 hari gitu. Tapi kalau mau optimal bisa sampai 14 hari ditangani gitu ya. Yang pasti ditangani juga bukan sekedar oh berat badannya meningkat berapa gitu, enggak. Tapi kita harus benar-benar mempersiapkan bahwa massa ototnya meningkat sampai cukup gitu ya. Kemudian berat badannya juga meningkat gradually gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan upaya-upaya selama 14 hari sebelum operasi itu atau mungkin sesuai berapa hari lah gitu ya yang ada sebelum operasi, gimana caranya supaya pasien ini punya cadangan energi yang cukup gitu. Pada pasien malnutrisi itu harus diasas berulang malahan gitu ya. Dilihat misalnya kalau dia dijadwalkan operasi bulan depan, dari bulan ini udah dipantau tiap minggu gimana kadar albuminnya, gimana lilanya, gimana IMT-nya gitu. Jadi harus dipastikan bahwa pasien ini siap gitu. Karena kalau kita paksakan dia operasi pada kondisi malnutrisi, balik lagi tadi ke slide yang keberapa tadi ya, resiko mengalami komplikasi dan kematiannya menjadi lebih besar, yang itu pasti akan meningkatkan lama rawat inap, meningkatkan peluang terjadinya komplikasi bawaan gitu ya, memperlama penyembuhan luka dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan diet prabedah adalah memperbaiki performa fungsional gitu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya jarang olahraga itu kita
latih dulu untuk olahraga, karena nanti pada saat proses pembedahan pasca bedah itu pasti terjadi imobilisasi gitu ya. Kan nggak ada pasien bedah yang langsung bisa olahraga gitu, lari kan nggak ada gitu ya. Jadi untuk mencegah supaya ototnya ini cukup, tidak habis dibongkar untuk protein katabolisme, kita harus tidak hanya membentuk cadangan energinya tapi juga membentuk performa fungsionalnya, sehingga nantinya ukuran ototnya itu tidak akan habis atau mengecil secara signifikan. Kemudian juga mencegah penurunan berat badan ya. Jadi paling enggak harus diatur lah supaya pasien ini jangan sampai status gizinya dari misalnya normal menjadi tidak normal gitu. Kemudian juga yang terakhir mencegah kerusakan mikrobiota usus gitu ya. Makanya tidak disarankan untuk puasa gitu ya. Tetap harus makan supaya keseimbangan mikrobiotanya tetap terjaga gitu. Nah, untuk pasien yang punya komplikasi bawaan, misalnya diabetes, ini tujuannya nambah lagi, satu lagi, yaitu adalah menjaga kadar gula darah atau menormalkan kadar gula darah. Karena kalau misalnya dia tetap hiperglikemi terus, eh, resiko untuk mengalami komplikasi dan penyembuhan lukanya menjadi semakin lambat gitu, semakin resiko komplikasinya semakin besar, penyembuhan lukanya semakin lambat. Karena biasanya kalau orang yang kadar gula darahnya tinggi kan luka itu menjadi sulit menutup ya, sulit kering gitu. Jadi biasanya kadar gula darah juga harus dipantau gitu, terutama pada pasien yang sebelumnya itu sudah punya riwayat diabetes. Nah, untuk yang pasca operasi, di sini tujuannya adalah setelah dioperasi paling enggak pemberian makan kita harus mampu meminimalkan komplikasi, mempercepat penyembuhan luka, mencegah penurunan berat badan, dan juga memperbaiki kapasitas fungsional gitu. Jadi setelah pasca operasi ini memang pemberian zat gizi itu difokuskan kepada bagaimana cara kita mengatur pola makan, mengatur asupan itu untuk recovery gitu ya. Recovery nggak hanya pasiennya sadar aja, nggak sampai sadar, tapi nggak hanya sampai sadar gitu ya, tapi sampai pasien ini bisa beraktivitas kembali dengan normal gitu. Dan biasanya diet pasca bedah ini juga lumayan lama gitu ya, bisa sampai sampai 7 sampai 14 hari juga gitu. Apalagi kalau pasiennya malnutrisi dan operasinya sifatnya keto gitu ya. Jadi nggak sempat dipersiapkan, maka biasanya durasi pemberian diet pasca bedah ini akan menjadi semakin panjang. Nah, untuk mengetahui pasien ini harus diapakan, apakah dia harus dipersiapkan lebih lama atau mungkin bisa langsung dioperasi dengan persiapan yang minim mungkin atau kayak gimana, kita bisa melakukan yang namanya screening gizi. Jadi screening gizi ini digunakan untuk melihat apakah pasien ini beresiko atau tidak untuk mengalami komplikasi pasca pembedahan dengan berdasarkan status gizinya gitu. Jadi kita memilah mana sih pasien yang beresiko malnutrisi dan tidak. Karena seperti yang sudah dijelaskan di slide depan tadi, kalau pasien yang malnutrisi, maka kemungkinan mengalami komplikasi dan mortalitas akan meningkat gitu. Jadi kita harus screening dulu. Kalau dia emang udah ketahuan beresiko, misalnya beresiko malnutrisi atau mungkin sudah malnutrisi berat, nah ini berarti harus kita treatment dulu nih gitu sebisa mungkin. Setersedianya waktu sebelum jadwal operasi itu harus kita optimalkan supaya nanti outcome yang buruk dari status gizinya tadi, yang dipengaruhi oleh status gizinya itu bisa ditekan. Ya, karena malnutrisi itu merupakan salah satu penyulit pembedahan. Ya, sehingga screening gizi ini dilakukan untuk menilai resiko kematian dan komplikasi pada pasien bedah. Pakai apa screeningnya? Terserah sih, boleh pakai NRS boleh, SGA boleh, MNA mungkin pada lansia boleh gitu ya. Atau mungkin juga mau pakai yang spesifik bedah boleh. Ini misalnya salah satu contohnya adalah perioperative nutrition screen atau PONS. Nanti setelah slide ini ditunjukkan ya indikatornya untuk PONS ini apa gitu ya. Nah, nanti setelah hasil screening didapat dan kita bisa identifikasi mana pasien yang malnutrisi, beresiko malnutrisi atau yang normal atau yang resikonya rendah,
itu yang mana, dan nanti setiap pasien ini akan ditangani secara spesifik berdasarkan status gizinya. Ini contoh PONS ya. Ini juga dari American Society for Enhanced Recovery and Perioperative ya. Ini jadi kita lihat beberapa indikator yang bisa ditegakkan untuk menilai apakah pasien mengalami resiko malnutrisi atau tidak gitu ya. Jadi kita lihat yang pertama, lihat BMI-nya, IMT-nya gitu ya. Apakah dia kurang dari 18,5 atau kurang dari 20 kalau dia lansia. Terus juga kita lihat penurunan berat badan. Apakah ada penurunan berat badan yang signifikan selama 6 bulan terakhir atau mungkin 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir kita lihat asupan makan dari si pasien gitu ya. Apakah ada penurunan asupan makan yang cukup signifikan dalam seminggu terakhir gitu sebelum operasi gitu. Salah satu jawaban saja ada yang iya, nah ini berarti harus dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi walaupun misalnya IMT-nya normal gitu ya, nggak ada penurunan berat badan, tapi seminggu ini nggak doyan makan misalnya. Nah itu berarti langsung nih masuk tahap selanjutnya gitu ya. Jadi satu saja jawaban iya dari ketiga indikator ini, maka harus dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah melihat kadar albuminnya. Ya, kadar albuminnya kurang atau enggak? Kurang dari 3 gram per desiliter atau tidak? Nah, kalau kurang berarti langsung diberikan terapi prabedah gitu ya, terapi prabedah yang spesifik, yang khusus gitu untuk mempersiapkan tubuh pasien menghadapi stres metabolik yang akan terjadi gitu. Nah, ini adalah prinsip umum intervensi gizi pada pasien bedah ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan screening status gizi ya, baik pre maupun pasca operasi. Kemudian harus ingat bahwa protein itu lebih penting dari kalori. Jadi jangan mengejar kalori tinggi tapi proteinnya so-so gitu ya. Jadi kita harus utamakan dulu protein gitu ya. Baru nanti kalori akan mengikuti. Kemudian hentikan makan selambat mungkin sebelum operasi dimulai gitu. Jadi kalau misalnya bisa diberikan 6 jam sebelum operasi ya sudah berikan saja makanan terakhir 6 jam sebelum operasi gitu. Jangan misalnya boleh kok maksimal sampai 6 jam tapi 8 jam udah di stop lah gitu biar misalnya residunya sedikit. Jangan seperti itu karena ternyata asupan makan semakin dekat waktunya dengan waktu operasi, karena operasi kan nggak akan makan ya. Semakin dekat itu kan artinya kan semakin banyak cadangan yang kita punya dari makanan terakhir kita gitu. Jadi kalau 8 jam mungkin kan udah habis semua gitu ya untuk metabolisme. Tapi kalau 6 jam mungkin masih ada sisa-sisa dikit lah ya untuk membantu tubuh kita mengkompensasi hipermetabolisme tadi. Jadi pemecahan ototnya, pemecahan glikogennya itu bisa diperlambat pasca operasinya gitu. Nah, itu untuk yang pre-op. Nah, kalau post-op, nah ini kita harus mulai sedini mungkin gitu. Jadi kalau yang terakhir yang praoperasi tadi kita hentikan selama mungkin. Maksudnya kalau bisa lama-lama kenapa harus kalau misalnya bisa berhenti lebih lama, kenapa harus dihentikan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau pasca operasi kita harus mulai lebih cepat gitu ya. Jadi kalau bisa pemberian makan itu sudah dimulai dalam waktu 24 jam pasca operasi gitu. Terus yang keempat adalah pertimbangkan pemberian suplemen makanan oral ya, misalnya kayak susu formula spesifik untuk yang tinggi protein atau apa gitu ya. Untuk semuanya gitu, baik untuk pasien yang status gizinya normal
ataupun yang underweight gitu. Karena semuanya juga sama-sama akan mengalami stres metabolik. Jadi jangan sampai dari yang tadinya normal setelah operasi jadi kurus gitu. Atau dari yang tadinya kurus menjadi semakin kurus. Itu yang harus kita cegah gitu ya. Kemudian oral before enteral and parenteral. Artinya apa? Rute utama yang harus kita pilih adalah oral gitu. Jadi kalau pasiennya mampu, sadar, pilih yang oral dulu. Kalau nggak mampu oral, kita evaluasi ya. Kalau sudah dievaluasi tidak ada perbaikan, barulah kita boleh pilih yang enteral gitu. Kalau enteral nggak memungkinkan, misalnya terjadi intoleransi atau apa, barulah kita pilih yang parenteral. Tapi pada beberapa kasus, misalnya malnutrisi yang sangat berat gitu ya, biasanya kita juga selain berikan dukungan oral atau enteral, harus ditambah juga dengan parenteral gitu ya. Jadi memang kita selalu dahulukan oral, tapi kita juga harus lihat kondisi kesiapan pasien dalam memenuhi kebutuhannya dari oral ataupun enteral kayak gitu. Kalau nggak sanggup ya mau nggak mau harus ditambah dengan parenteral seperti itu. Nah terus manajemen gizi adalah tim game atau permainan tim. Artinya apa? Ya nggak cuma orang gizi yang terlibat gitu ya, ini tim gitu. Tim dalam artian kita juga harus lihat bagaimana sih dokter memberikan intervensi gitu ya, memberikan jarak waktu, apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin gitu ya. Misalnya kalau pasien yang sudah dianestesi gitu, atau pasien yang nyeri, kita bisa lakukan apa gitu. Jadi ini bukan kerja ahli gizi sendiri gitu, karena diet budaya ini adalah diet yang kompleks gitu ya. Sebenarnya dia tahapannya tuh sudah sangat kompleks gitu, karena kan selain tindakan pembedahannya biasanya ada underlying disease-nya gitu kan, ada penyakit yang mendasari mengapa kok pasien ini perlu dibedah atau tidak. Yang itu juga penanganannya pasti perlu yang komprehensif gitu. Jadi kita nggak bisa menangani sendiri, kita harus lihat obat-obatannya apa gitu ya. Kalau terjadi mual dan muntah berarti kita harus memberikan saran kira-kira obatnya ini diberikan kapan dan lain seterusnya gitu. Jadi intinya adalah kerja tim dengan tenaga kesehatan lain itu menjadi poin yang sangat penting dalam penanganan terapi gizi pada pasien bedah. Nah, ini adalah prinsip dan syarat diet pada pasien bedah. Yang pertama adalah prinsip dan syarat diet prabedah ya. Jadi sebelum pembedahan kita bisa persiapkan pasien dengan durasi yang bervariasi gitu ya, bisa antara 7 sampai 14 hari atau bahkan biasanya mungkin lebih singkat gitu ya. Yang ini akan menjadi challenging terutama pada pasien malnutrisi gitu ya. Jadi harus kita pastikan bahwa pasien setidaknya dalam masa persiapan prabedah ini paling tidak mengonsumsi energi dalam jumlah yang cukup ya atau normokalori dengan protein yang prinsipnya tinggi gitu untuk persiapan stres pasca pembedahan. Jadi kalau untuk proteinnya itu disarankan minimal 1,2 gitu ya. Pada pasien yang low risk yang normal, kita bisa start langsung tinggi misalnya kayak 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Ini kalau panduannya American Society for Recovery After Surgery tadi ya, gitu. Atau pada pasien yang at risk, artinya di sini status gizinya beresiko malnutrisi, kita bisa mulai dari proporsi yang lebih kecil lagi, 1,2 supaya badannya juga nggak kaget kayak gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan pemberian karbohidrat ya, tapi pemberiannya diatur tentunya karena pasiennya nggak boleh sampai hiperglikemi, tapi karbohidratnya harus cukup gitu ya. Jadi timing, jenis itu menjadi sangat penting gitu ya. Sebelum pasiennya itu dipuasakan, kita harus encourage pasien untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Tapi kalau sudah pasiennya sudah masuk fase puasa, sudah nggak boleh makan apa-apa gitu ya, kita berikan yang sifatnya lebih mudah serap, misalnya maltodextrin atau glukosa atau yang jenis karbohidrat lainnya lebih mudah serap gitu. Nah, kenapa kok karbohidrat ini menjadi penting pada pasien pasca bedah? Karena nanti ketika pembedahan itu kan ada yang selesainya cepat gitu ya, ada yang mungkin kayak 2 jam, 3 jam selesai. Tapi untuk bedah-bedah yang besar misalnya kayak
bedah jantung atau bedah paru-paru itu mungkin memakan waktu yang sangat lama, bisa sampai 6 jam, 8 jam, di mana kalau sudah masuk ruang operasi pasti kan pasiennya nggak akan bisa makan gitu. Jadi pasiennya secara metabolisme pasti dia akan ada pada fase post absorptif sampai fase puas fasting ya, fasting state kayak gitu. Jadi eh, kita harus usahakan supaya pasien ini nggak jatuh pada fase starvasi. Kalau kalian ingat metabolisme zat gizi makro, fase metabolisme di manusia kan ada 4 ya. Fat state artinya fase kenyang, post absorptif jadi setelah makan, fasting ya setelah beberapa jam nggak makan, kemudian fase starvation ya gitu. Jadi udah dalam jangka waktu yang lebih lama lagi nggak makan. Nah, kita itu ingin supaya pasien ini sebelum pembedahan itu ada dalam fase fat state. Supaya nanti setelah pembedahannya selesai, dia nggak sampai jatuh ke fase starvation. Jadi paling nggak dia ada pada fase fasting lah gitu. Nggak sampai yang fase starvation atau kelaparan gitu. Jadi itulah kenapa kok pemberian karbohidrat itu perlu dilakukan juga gitu untuk membuat pasien ini sebelum operasi itu ada mencapai fase fat state seperti itu. Nah, ini algoritmanya pada pasien low risk ya, artinya dia resikonya rendah. Biasanya itu akan dischedule-kan untuk pembedahan ya. Jadi kita tahu oh kita punya waktu berapa hari misalnya. Yang kedua kita assess ya setelah ada schedule dari dokter misalnya kapan dia akan operasi, kita lakukan assessment screening gizi dan juga pemeriksaan albumin ya. Kalau semua oke, misalnya albuminnya lebih dari 3, kemudian nggak ada IMT yang tidak normal, asupan yang tidak normal ataupun apa tadi ya? IMT, asupan dan juga lupa satunya. Ini weight loss ya, nggak ada weight loss dan albuminnya cukup gitu ya. Berarti bisa langsung kita kategorikan sebagai resikonya rendah. Nah, kalau sudah resikonya rendah, kita berikan intervensi tetap diberikan diet prabedah gitu. Jadi tetap diberikan energi normal, protein tinggi, bisa juga ditambah dengan immunonutrition ya. Jadi zat-zat spesifik yang digunakan untuk mengoptimalkan sistem imun gitu. Namanya immunonutrition gitu. Setelah itu baru setelah pembedahan kita lanjutkan pemberian immunonutritionnya sampai 7 hari pasca bedah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana algoritma intervensi gizi pada pasien yang high risk ya. Jadi yang resiko tinggi berdasarkan hasil screening gitu. Jadi setelah dijadwalkan operasi, kita screening sama seperti tadi. Kalau misalnya hasilnya high risk, maka kita lanjutkan ke intervensi gizi, physical education gitu ya. Jadi kita berikan makanan tambahan, kita atur dietnya bagaimana supaya berat badan pasien bisa naik seoptimal mungkin pada waktu yang tersisa sebelum operasi gitu. Jadi kita harus bikin target, tidak hanya pemberian zat gizi tapi kita juga latih anggota geraknya untuk memperbesar massa otot ya. Jadi tetap ada physical education ya. Jadi ada olahraganya juga gitu. Kemudian kita monitoring gitu ya, dimonitoring mingguan gitu untuk melihat apakah ada update di berat badannya atau ada update di data asupannya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa cek sebulan kemudian gitu ya, apakah sudah ada peningkatan berat badan dan lain sebagainya, dan apakah pasien sudah siap diberikan tindakan pembedahan gitu. Kalau misalnya sudah meningkat ya, sudah meningkat berat badannya, albuminnya normal, dan kadar gula darahnya normal dan seterusnya gitu ya, walaupun mungkin belum sampai normal berat badannya, itu bisa dioperasi gitu ya, bisa diberikan tindakan pembedahan sambil diberikan immunonutrition juga selama sampai 7 hari pasca operasi gitu.
Tapi kalau ini waktunya sempit ya, misalnya dia harus dioperasi segera gitu ya. Tahapan ini biasanya terlewati, ini seringkali kayak gitu, seringkali dilewati. Nah, yang jadi PR nanti setelah ini, setelah surgery ini yang harus setelah pembedahan ini bagaimana caranya supaya pasien bisa makan yang cukup, memiliki asupan protein yang cukup gitu ya, sehingga selain dia dapat memperbaiki status gizinya, nanti penyembuhan luka akibat pembedahannya juga dapat dipercepat seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya operasi besar biasanya pasien akan dikondisikan dulu gitu ya. Jadi akan dikondisikan supaya paling enggak berat badannya sudah meningkat, asupannya meningkat gitu ya, sehingga pasien sudah punya cadangan yang cukup untuk menghadapi stres metabolik yang mungkin nantinya akan lebih besar dibandingkan kalau operasi biasa gitu. Oke, nah pemuasaan pasien prabedah. Jadi kalau dulu atau bahkan mungkin sekarang masih banyak ya. Saya kurang tahu sih gitu. Kadang ada beberapa tenaga medis gitu ya yang menyarankan bahwa pasien yang akan menjalani pembedahan ini harus dipuasakan gitu ya, dipuasakan sehari sebelumnya, apalagi biasanya banyak diterapkan pada pasien-pasien yang mau operasi saluran cerna gitu ya. Nah, padahal ternyata ini tidak disarankan gitu ya. Jadi memuasakan pasien atau tidak memberikan makanan kepada pasien yang akan menjalani tindakan pembedahan itu seharusnya dihindari. Mengapa demikian? Karena kondisi pemuasaan itu dapat meningkatkan respon stres karena pembedahan. Ya, karena pasien udah masuk dalam fase eh, fasting state gitu ya. Jadi ketika dia masuk fase fasting state kan akan sangat mudah jatuh kepada di fase starvation, di mana pada fase starvation itu kan terjadi gangguan metabolisme energi, protein, lemak dan karbohidrat gitu, sehingga nantinya akan dapat memperburuk penyerapan dan utilisasi glukosa gitu ya, dan juga akan menyebabkan kehilangan protein lebih lama dan mengganggu fungsi gastrointestinal, karena biasanya kalau udah masuk fase starvation itu cenderung terjadi malabsorpsi seperti itu ya. Kemudian biasanya kalaupun dipuasakan itu pasien masih diperbolehkan makan makanan padat hingga 6 jam sebelum pembedahan gitu. Jadi misalnya bedahnya mau direncanakan jam 6 pagi, sampai jam 12 malam dia masih diperbolehkan makan makanan padat. Dan antara jam 12 malam sampai jam 6 pagi sebenarnya cairan masih tetap diperbolehkan gitu ya. Tuh seperti itu. Terus selanjutnya adalah karbohidrat loading. Jadi ada yang mengatakan ini juga strategi yang populer ya belakangan ini, bahwa untuk mempersiapkan cadangan energi dari pasien yang akan menjalani pembedahan itu diberikan yang namanya karbohidrat loading gitu ya. Mungkin ini dulu cuma diterapkan di atlet yang mau bertanding gitu, tapi kan proses pembedahan itu sebenarnya juga tubuh kita mau bertanding ya melawan stres metabolik itu gitu. Jadi disangoni lah ya badan kita tuh dengan yang namanya karbohidrat loading gitu. Nah, karbohidrat loading ini diberikan dengan biasanya memberikan cairan ya, jadi nggak dalam bentuk padat. Setelah pasien nggak boleh makan padat 6 jam itu, dia akan diberikan formula yang mengandung karbohidrat sejumlah berapa gram nanti kita bahas di belakang ya, sekitar 50 gram itu untuk cadangan glukosa di dalam darahnya. Jadi ketika nanti pasien itu sudah masuk dalam fase post absorptif dan puasa, dia nggak langsung membongkar protein dan glikogen gitu untuk mensuplai energi, tapi dia bisa menggunakan cadangan karbohidrat di dalam darah dulu gitu ya untuk digunakan. Jadi meminimalisir katabolisme otot gitu, dan juga merangsang pembentukan insulin, karena kalau kadar gula darahnya naik gitu ya, itu kan sebenarnya pankreas nanti kan secara tidak langsung akan distimulasi ya untuk memproduksi insulin seperti itu. Nah, karbohidrat loading ini boleh juga diberikan nggak cuma karbohidrat aja gitu ya, boleh disatukan misalnya diberikan bersamaan dengan protein yang mudah cerna gitu, atau mungkin diberikan formula asam amino yang sifatnya insulinotropik gitu. Jadi selain kita memberikan karbohidrat,
sebagai bahan bakar kita juga memberikan protein untuk mensintesa insulinnya gitu maksudnya. Jadi diberikan bahan baku juga tubuh kita untuk memproduksi insulin gitu. Ya. Oke. Nah, ini karbohidrat loading ya. Jadi karbohidrat loading itu adalah pemberian karbohidrat pada sebelum pembedahan untuk membuat tubuh kita punya bekal yang cukup untuk memperlambat tubuh kita jatuh pada fase puasa dan starvasi seperti itu. Ya, karbohidrat loading juga punya tujuan untuk menurunkan resistensi insulin pasca operasi gitu. Jadi diproduksi dulu nih insulin yang benar gitu supaya nanti ketika sitokin proinflamasinya udah merusak insulin, kita masih punya insulin yang udah terlanjur dikeluarkan gitu loh oleh tubuh kita sebelum pembedahan gitu, yang masih bagus kayak gitu, yang berfungsi dengan baik. Nah, karbohidrat loading ini dilakukan dengan memberikan cairan setara 50 gram karbohidrat 2-3 jam sebelum pembedahan gitu. Tapi biasanya ini diberikan dalam konsistensi cair ya gitu. Kalau kurang dari 6 jam. Tapi kalau lebih dari 6 jam boleh diberikan dalam bentuk padat gitu ya. Jadi kalau sebelum 6 jam yang padat tadi kita utamakan karbohidrat kompleks. Tapi kalau sudah masuk batasnya misalnya 6 jam sebelum operasi harus dipuasakan, maka karbohidrat loading ini tetap diberikan, boleh diberikan ya walaupun pasien sudah dipuasakan makanan padat, tapi boleh diberikan tapi dalam bentuk cair dan mudah serap seperti itu. Nah, untuk pasien dengan kadar gula darah yang tinggi gimana? Untuk pasien diabetes memang ini perlu diatur ya. Jadi harus dipastikan bahwa sebelum puasa, sebelum menjalani pembedahan, dia sudah normoglikemi. Jadi kadar gula darahnya sudah terkendali gitu. Jadi kalau perlu memang butuh koordinasi dengan tenaga medis lainnya, memberikan suntikan insulin atau apa gitu. Jadi tetap kita berikan karbohidrat loading, tapi mungkin dengan didampingi oleh pemberian terapi insulin dan lain sebagainya gitu, sehingga nanti nggak hanya menyebabkan hiperglikemi tapi nggak bisa terserap gitu. Jadi kita harus juga pastikan bahwa dengan memberikan karbohidrat loading ini nantinya kadar glukosa itu tetap bisa digunakan di dalam sel gitu, bukan yang hanya menumpuk di pembuluh darah. Oke, nah selanjutnya adalah protein ya. Protein ini juga penting diatur pada diet prabedah karena fase stres setelah pembedahan itu nanti akan meningkatkan turnover dari protein. Jadi akan meningkatkan pembongkaran dan pembuangan protein dari tubuh kita gitu. Oke, nah karena uptake asam amino di hepar juga akan meningkat ya untuk sintesa acute phase protein gitu ya, dan juga produksi glukosa via jalur gluconeogenesis. Nah, untuk jenis proteinnya disarankan asam amino aromatik ya, karena biasanya pada saat kita mengalami inflamasi, yang banyak terpakai itu adalah asam-asam amino rantai aromatik kayak gitu. Selain itu juga asam amino jenis ini itu digunakan untuk mensintesa fibrinogen ya, untuk mempercepat penyembuhan luka gitu, dan juga dapat menekan katabolisme dari otot gitu. Nah, protein turnover ini sendiri atau pembongkaran protein ini sebenarnya itu bisa berlangsung sampai 4 bulan gitu ya pasca operasi. Ini terutama pada pasien yang malnutrisi gitu, karena kan artinya kan dia kan kurang banget proteinnya, sehingga tubuhnya terus lama-kelamaan akan tetap terus membongkar karena merasa kurang terus kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah diet, prinsip dan syarat diet pada pasien pasca bedah ya. Untuk diet pasca bedah ini lebih banyak variasinya dibandingkan pra bedah ya. Jadi macam-macam. Ada yang ini berdasarkan Nutrition Education Material Online yang diterbitkan oleh Queensland Government, bilang bahwa harusnya energinya tinggi, yaitu sekitar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari dengan protein antara 1,2-1,5. Tapi kalau dari rekomendasi Aspen dan juga dari American Society for Enhanced Recovery and Perioperative ini
hanya menyarankan dia tinggi protein saja, tidak perlu normal protein gitu ya. Jadi energinya cukup antara 25 sampai 30, tetapi proteinnya yang tinggi, yaitu antara 1,5 sampai 2 gitu. Serta dua-duanya menyarankan tidak menunda pemberian makan dan lebih prefer ke rute oral. Untuk perhitungan berat badannya ini ya, untuk orang dengan IMT normal kita gunakan aktual berat badan aktual. Kalau underweight kita gunakan juga berat badan aktualnya ya. Nanti kalau sudah bisa menerima dengan berat badan aktualnya baru ditingkatkan bertahap ya sampai mencapai ideal. Tapi kalau obes kita bisa mempertimbangkan penggunaan ideal body weight ya dengan adjusted body weight ya. Jadi adjusted body weight ini adalah selisih antara berat badan aktual dan juga ideal, di mana ideal yang dimaksud di sini adalah berat badan pada IMT setara 25 kg per meter kuadrat. Oke, selanjutnya adalah untuk rute pemberian ya. Jadi ada macam-macam ya rute pemberian yang disarankan. Pasti diutamakan tadi seperti yang disebutkan di depan oral gitu ya. Tapi kan nggak semua pasien itu bisa memenuhi kebutuhan dari oral gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang dapat pengecualian untuk dibantu sama enteral ya. Nah, apa aja kriteria untuk diperbolehkan enteral ini adalah ini ya. Jadi kalau orang yang pasca mengalami pembedahan memiliki asupan oral kurang dari 50% selama 7 hari, maka dia harus dibantu dengan enteral gitu ya. Kalau selama 7 hari asupannya nggak lebih dari 50%. Atau apabila orang tersebut itu mengalami pembedahan leher dan kepala atau bedah kanker saluran cerna gitu. Jadi ini harus diberikan tube feeding ya atau makanan enteral. Kemudian juga pada pasien dengan trauma berat termasuk cedera kepala serta pasien yang mengalami malnutrisi sebelum pembedahan gitu. Ini harus mendapatkan makanan via tube feeding gitu. Selain itu, ya diutamakan yang oral gitu ya. Kalau misalnya ini nggak memungkinkan diberikan enteral, misal pada ketika operasi, pasca operasi terjadi perforasi usus misalnya, nah itu berarti harus dialihkan ke parenteral gitu ya. Tuh. Kemudian untuk formula tube feeding ini juga harus hati-hati ya. Jadi penggunaan KitchenMate atau blenderized formula, jadi formula non komersial yang dibuat sendiri dari bahan makanan itu tidak disarankan karena lebih rentan kontaminasi gitu ya. Jadi padahal pembedahan sendiri kan meningkatkan resiko infeksi gitu ya. Jadi ini harus dihindari sebenarnya. Dihindari kalau bisa pilih formula yang komersial saja karena lebih steril sehingga resiko infeksi dari makanan itu lebih kecil kayak gitu. Kemudian untuk pasien post operasi saluran cerna atas ya, jadi gaster, ileus gitu ya, pankreas itu disarankan menggunakan rute nasojejunal ya. Jadi mungkin selangnya kalau nasogastrik kan selangnya dari hidung sampai ke lambung. Kalau nasojejunal berarti dari hidung tembus ke jejunum kayak gitu ya. Atau mungkin mau dipasang needle kateter jejunostomi. Jadi selangnya nggak lewat mulut tapi dilubangi langsung masuk ke jejunum seperti itu. Untuk zat aktif yang perlu diperhatikan tadi sudah disinggung di depan yaitu ada yang namanya immunonutrition ya. Atau zat gizi aktif yang berperan besar untuk sistem imun. Ada banyak sebenarnya anggotanya, tapi di sini saya cuma bahas beberapa ya, yaitu ada omega 3, arginin, dan antioksidan. Ini yang paling sering muncul biasanya, tapi juga banyak sebenarnya yang lain gitu ya. Jadi untuk arginin ini merupakan asam amino yang memang jumlahnya banyak berkurang dalam kondisi stres gitu. Jadi memang kebutuhannya meningkat selama stres. Nah, arginin ini sebenarnya penting gitu ya, harus dipastikan kecukupannya karena dia berperan dalam beberapa mekanisme yang penting dalam proses pembedahan. Misalnya dia berperan dalam pembentukan sistem imun ya untuk pembentukan sel T limfosit, promosi T helper, fagositosis serta regenerasi saluran nafas gitu ya. Jadi untuk mencegah infeksi nosokomial akibat pembedahan ini dia diperlukan.
Juga untuk penyembuhan luka, dia menjadi prekursor nitrit oksid ya, untuk membantu vasodilatasi dan oksigenasi jaringan gitu. Juga dia menjadi prekursor dari prolin untuk pembentukan kolagen yang diperlukan pada penyembuhan luka gitu. Untuk omega 3 ini banyak disebutkan sebagai immunonutrition karena dia punya efek antiinflamasi. Begitu pula halnya dengan antioksidan gitu ya. Tuh, dan untuk pemberian IMN ini dapat dimulai sebelum operasi sampai 7 hari pasca operasi. Nah, terakhir untuk monitoring ya, biasanya kita monitoring itu adalah status gizi pasien. Status gizi ini bisa dari berat badan, bisa dari mungkin massa otot ya, yang lebih spesifik lagi seperti itu. Kemudian juga kita harus lihat kemampuan makannya, karena kadang anestesi yang diberikan itu mengganggu kemampuan makan ya, karena membuat pasien tidak sadar, tapi biasanya nggak bertahan lama ya. Itu selama pemberian makanan itu masih bisa diberikan secara oral dalam waktu 24 jam, walaupun ada penurunan kesadaran, tetap kita prefer yang oral seperti itu. Kemudian kita lihat juga nafsu makannya, kalau nafsu makannya baik ya kita tentu utamakan rute oral, kalau tidak berarti kita dan itu persisten selama 7 hari, berarti kita harus pindah ya dari rute oral ke enteral gitu. Kemudian juga untuk pasien obesitas nih ya, pasien obesitas ini special highlight karena selain kita lihat semua ini, kita juga harus lihat indikator sindroma metaboliknya gitu ya, terutama pada pasien obesitas yang menjalani transplantasi organ. Ini kita pantau TG, LDL, total kolesterol, gula darah, dan juga asam urat. Dan pada pasien yang mendapatkan enteral, tentu kita harus lihat residunya ya. Residu yang dimaksudkan adalah gastric residual volume. Jadi volumenya, apakah penyerapan formula enteralnya sudah cukup baik atau tidak gitu ya. Begitu. Oke, nah ini terakhir, ini adalah bacaan tambahan, silakan dibaca untuk mendalami ya. Dan yang pasti tadi saya belum menyinggung tentang organnya gitu. Jadi setiap organ yang dibedah itu pasti menimbulkan komplikasi yang berbeda-beda, yang itu juga harus diperhitungkan. Misal operasi bypass jantung gitu misalnya, itu juga pasti efeknya akan beda dengan operasi misalnya ileostomi atau mungkin operasi bariatrik gitu ya. Jadi selain ini secara umum saya jelaskan prinsipnya, tapi kembali lagi ketika kita menghadapi pasien, kita tidak hanya perlu melihat secara umum, tapi kita juga harus lihat organ yang dioperasi apa, efek dari organ tersebut untuk metabolisme zat gizi apa gitu, sehingga kita bisa menentukan prinsip dan syarat diet lebih spesifik lagi berdasarkan pembedahan yang dilakukan kepada pasien berdasarkan organnya gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.